بسم الله wabarakatuh. على رسول الله. أما بعد، نبدأ أيها الأساتذة الكرام بقراءة أم القرآن الفاتحة. أعوذ Alhamdulillah بالله رب العالمين rajim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. طيب، اليوم سنتعلم عن هذه المادة، يعني عن نموذج تعليم القائم على الذكاء المتعدد، الذكاء المتعدد، أو نقول في الإنجليزية يعني multiple intelligence، أو نقول في الإندونيسية هذا Boarding in progress. بكترداسان مجموع. طيب، إذا نحن سنتعلم عن نموذج تعليم القائم على الذكاءات المتعددة أو الذكاء المتعدد، يعني multiple intelligence atau multiple kecerdasan, atau kalau di dalam bahasa Indonesianya adalah kecerdasan majmuk. طيب، والمفهوم من هذا أنه يعني نموذج يهدف إلى تنمية جميع أنواع الذكاءات. إذا الهدف من هذه النظرية أو من هذا النموذج يعني تنمية جميع أنواع الذكاءات التي يمتلكها المتعلم. طيب، وهذا النموذج يطوره هذا اسم الرجل، يعني هو كارتنر، وهو من هارفارد يونيفرسيتي. في السنة يعني آه، في السنة 83. نعم. إذا ربما آه، يعني 25 سنة آه، إلى اليوم. والأساس من هذه النظرية أساس نظري آه، ب- من ماذا من هذه النظرية. قال جاردن بأن هذه الذكاءات هذا لحل المشكلة، وكذلك لتصنيف أو لإنتاج آه، ما له قيمة في الثقافة، يعني مثل هذا. الذكاء هو القدرة على حل المشكلات أو إنتاج ما له قيمة في الثقافة، لأن كل طالب له يعني عنده الذكاءات المتعدد، أو عنده سمة من تعليم المتعدد يختلف يعني بين واحد بالنسبة إلى كيف هو يتعلم. وأما من أنواع الذكاء من أنواع الذكاءات هناك 8 الذكاءات، يعني لغوي، منطقي، بصري، ميكانيكي، حركي، موسيقي، اجتماعي، ذاتي، طبيعي. Jadi ada yang pertama adalah linguistik, logis, matematis, visual, kinestetik, musikal, interpersonal, intrapersonal, natural. Yang melatar belakangi adanya teori ini yang dicetuskan oleh Gardner ini adalah bahwasanya setiap peserta didik itu memiliki
gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, ini sesuai dengan nazariyah eh, yang lagi tren sekarang ini ya. Itu eh, mereka memiliki gaya belajar berbeda-beda karena kecerdasannya juga berbeda-beda seperti itu. Dan semuanya memiliki potensi untuk menjadi cerdas. Ya, gaya belajarnya berbeda-beda. Sehingga kita ketika tahu ya gaya belajar seorang itu, maka atau kita tahu tipe kecerdasan seseorang itu, maka akan mudah untuk menentukan atau memberikan gaya belajar atau melihat gaya belajar siswa tersebut. Dan kita bisa menentukan model apa yang model pembelajaran apa yang bisa kita terapkan dengan gaya belajar mereka yang seperti itu. Lalu kecerdasan itu menurut tadi ya Gapdan tadi itu ada 8 ya termasuk multiple intelligence. Hmm. Baik, yang pertama linguistik ya lughawi kecerdasan bahasa. Nah, ini eh, biasanya anak yang memiliki kecerdasan bahasa maka dia akan lebih suka dengan atau bahasanya lebih rapi. Nah, ini ada macam-macam ya. Suka diskusi, mencatat rapi, senang berdebat atau retorika, menulis panjang, ya, yang kaitannya dengan bahasa. Dia mampu menggunakan bahasa. Kadang kan ada ya orang itu yang bisa berbicara, tapi kadang dia itu ya pendiam kan gitu. Ada yang pendiam dan ada yang suka ngomong seperti itu. Yang intinya adalah eh, lebih menguasai bunyi-bunyi strukturnya itu bagus, maknanya itu bagus. Kadang ada orang itu yang bisa mengutarakan dengan retorika yang bagus seperti itu. Dan dari fungsi-fungsi bahasanya bagus, senang membaca, menulis, bercerita, dan sebagainya. Ya. Itu kadang ada orang yang lebih suka untuk berbicara dan bisa mengomunikasikan dengan baik. Nah, itu mungkin dari segi kecerdasan linguistiknya, lugawinya, ada mungkin yatafawaq eh, bi minal akhar seperti itu. Ciri kuatnya kosakatanya bagus, banyak kosakatanya. Bahkan mungkin anak kecil itu ada yang kosakatanya umur 3 tahun itu lebih banyak dari satu dengan anak kecil yang lainnya. Yakhtalif بينهم رغم أن من حيث العمر مثلا هذا يساوي لكن بالنسبة إلى إنتاج المفردات ممكن هو أكثر من الآخر هكذا cepat menangkap nuansa kata mampu merangkum menjelaskan ke orang lain dan sebagainya ya strategi mengajarnya seperti apa ini contoh aja ya tugas menulis misalnya membuat esai ringkas, resensi, atau membaca keras kalau dia suka membaca, dikte kreatif, misalkan debat, storytelling, macam-macam ya. Misalkan permainan kata, teka-teki silang, mind map berbasis teks, ya. Asesmennya bisa rubrik esai, rubrik pidato, portofolio tulisan, kalau kitabah misalnya. Profesi yang cocok ini karena biasanya kalau eh, kita berbicara tentang kecerdasan itu akan dihubungkan dengan profesi mustaqbaliyah. Al-mihnah al-mustaqbaliyah atau fil mustaqbal. Ya. Itu mungkin nanti bisa jurnalis, editor, pengacara, MC, penulis, dosen bahasa. Ya. Contoh untuk pembelajaran bahasa Arab misalnya menulis al-khitabah باللغة العربية قصيرة مثلا أو debat ya. وكذلك ممكن
dikte dan sebagainya. Contohnya seperti itu. Asali, kita bisa melihat dari apakah alat itu memiliki kecerdasan yang lainnya. Kita yang kedua adalah logis matematis, manteki riyadi. Ya, logis matematis. Ini ciri khasnya adalah berpikir sistematis. Dia memiliki cara berpikir sistematis. Mencari pola atau relasi sebab akibat biasanya gitu ya. Berpikirnya dia sebab akibat gitu. Kalau ada ini ya ini. Nah itu cirinya sistematis, berpikirnya sistematis dia, bertemplate ya. Suka pemecahan masalah. Ciri kuat menyusun argumen logis, biasanya bisa manteki, dia bisa mengutarakan dengan logis, walaupun kadang itu untuk mengutarakan itu agak susah, tapi dia bisa mengungkapkan dengan logis. Ya. Suka angka diagram, cepat melihat inkonsistensi, ya. Tanda-tanda di kelas bertanya, biasanya itu kan kata mengapa atau bagaimana. Ya. Menyelangi yang kaitannya dengan algoritma, ya algoritmik. Strategi mengajar mungkin mungkin bisa digunakan ya problem solving bertahap karena dia lebih mengedepankan mantiki tadi, maka perlu diberikan problem solving ya. Analisis struktur teks ya, dari teks itu dianalisis ya, kalau di bahasa itu kan ada pohon ya, pohon struktur ya, itu kita pergunakan dengan itu mungkin tabel perbandingan kaidah nahu sorof dan sebagainya. Proyek, nah, ini mini riset bisa korelasi jam belajar hasil tulis dan sebagainya ya. Asesmennya studi kasus dengan rubrik penalaran, flowchart, profesi yang cocok, analisis data, programmer, peneliti, akuntan. Contoh untuk bahasa Arab misalnya tentang pembelajaran i'rab dan sebagainya. Ya, dengan cara yang logis, biasanya dia menyenangi yang seperti itu. Ya, itu logis matematis. Lalu yang selanjutnya adalah visual spasial, ya, basari mekaniki. Ini ciri intinya adalah berpikir dengan gambar, biasanya eh, divisualkan, ya, berpikir dengan gambar, peka bentuk-bentuk ruang, itu mungkin suka ya melihat bentuk-bentuk ruangannya seperti apa. Ya. Kuat dalam imajinasi visual, lebih ke arah visual. Ciri kuatnya mudah memahami peta diagram, dia bisa membaca peta diagram itu dengan cepat, menyukai desain atau gambar. Tanda-tanda di kelas biasanya ringkasan materi bisa menjadi sketsa ya di gambar seperti itu. Senang infografis, ya kadang kan ada orang itu yang suka senang dengan infografis. Pembelajaran peta konsep mufradat misalnya, strateginya untuk membuat peta konsep mufradat, storyboard dengan dialog, dengan menggunakan gambar seperti itu, komik edukasi, infografis, video pendek dengan overlay teks macam-macam. Kadang kan orang itu suka yang bentuknya bicara seperti itu. Tapi kadang juga ada orang itu yang langsung ke diagram modernnya overlay teks seperti itu. Jadi dia lebih bisa menangkap ketika ada gambar infografis atau teksnya yang bergerak dan sebagainya. Ya. Ini cocoknya menjadi desain grafis, fotografer, dan sebagainya. Nah, cara pembelajarannya dengan cara yang seperti itu tadi. Ya, jadi dia diminta untuk membuat atau mungkin gurunya kalau sudah menyiapkan bentuknya adalah peta konsep, storyboard, komik edukasi, yang bentuknya komik yang ada gambarnya, ya, infografis dan macam-macam itu adalah yang visual spasial. Nah, kinestetik, ya, haroki. Bentuk yang ini adalah mereka menyukai gerak, ya, belajar melalui gerak, koordinasi tubuh dan manipulasi objek nyata. Intinya dia harus bergerak gitu, seperti itu ya. Tak betah duduk lama, ya, cepat paham lewat praktek atau peran. Nah, dia kalau
memainkan peran itu lebih bisa paham daripada dijelaskan. Tanda-tanda di kelas, antusias saat role play, ya, dia misalkan disuruh menjadi apa seperti itu, untuk memerankan seperti apa itu semangat. Ya. Permainan simulasi. Ya. Contohnya adalah diberikan ya peran gitu aja ya, situasi nya di pasar, di musasfa, fil jami'ah wa ghairah. Ya, permainan kartu yang menekankan pada gerak, ya, pada gerak yang bergerak. Misalnya dia disuruh ini bentuknya seperti ini, lalu dia disuruh menirukan dengan gerak. Misalnya. Nah, ini adalah hubungannya dengan TPR tadi, Total Physical Response. Ya, kalau dia suruh menunjukkan sesuatu, dia bisa menunjukkan dengan gerakan itu. Ya, profesi yang cocok, dia atlet, aktor, pengrajin, guru, dan sebagainya. Nah, itu yang kinestetik, ya bentuknya kecerdasan kinestetik. Lalu ada kecerdasan musikal, ya dia lebih peka irama. Kalau diajari irama langsung paham. Lebih nada atau bernada, tempo dan sebagainya. Tempo mengingat melalui melodi. Ya kalau diberikan lagu-lagu itu lebih bisa menghafal. Misalnya mufradatnya dijadikan lagu itu bisa menghafal daripada tidak dijadikan lagu kan seperti itu. Atau mufradatnya di drill seperti biasanya. Ciri kuatnya mudah hafal lewat lagu, sensitif terhadap intonasi. Ya. Ini juga misalnya intonasinya naik turun itu akan lebih bisa mereka pelajari. Pada di kelas menirukan melodi, membuat jingle jingle hafalan, ya jingle dan strateginya ya termasuk tasrifan ya wazannya dia nyanyikan itu bisa ya masuk di musikal ini ya. Misalnya kalau ada nadhaman ilmu apa sorof itu kaidahnya dibuat ya tasrif ya itu dinyanyikan seperti itu. Itu termasuk juga untuk memfasilitasi kecerdasan yang model yang seperti ini. Jadi ada orang itu yang membaca ya fa'ala yaf'ulu fa'lan sebenarnya datar aja, tapi yang di sini itu lebih ada nadanya dan dia lebih bisa memahami itu. Lalu interpersonal, yang selanjutnya adalah interpersonal ijtimai. Maka mereka ini sifatnya adalah memahami orang lain ya. Dia bisa memahami orang lain, empati, komunikasi dan kolaborasi. Ya, senang serawung lah itu. Interpersonal ya, interpersonal. Dia bisa bekerja sama dengan orang lain ya. Dan memimpin dan sukanya adalah bersama orang lain. Dia tidak bisa sendirian, gitu. Memimpin diskusi, memediasi konflik, membaca bahasa nonverbal dan sebagainya. Aktif di kelompok, ya, membantu teman, nyaman presentasi dan sebagainya. Yang intinya adalah eh, dia bisa berkumpul dengan orang-orang yang mudah serawung eh, di lingkungan banyak orang seperti itu. Cooperative learning, itu, contohnya itu ya, STAN atau Jigsaw. Ya, Jigsaw itu kan yang kita bahas di awal, dulu ada beberapa orang di dalam satu kelompok itu, misalnya adalah 5 orang atau 6 orang seperti itu, lalu yang satu menjadi, atau dua itu ya, dua disesuaikan dengan tagnya, misalnya tagnya itu ada beberapa, lalu ada kelompok ahli dan kelompok apa namanya yang itu. Jadi eh, sistem yang kooperatifnya berkelompok itu mudah mudah untuk apa dia mudah untuk belajar di situ. Lalu eh, banyak ya proyek kelompok, diskusi peran macam-macam. Profesinya konselor, manajer, diplomat dan sebagainya yang bisa
Intinya dia itu bisa memediasi atau bisa memimpin ya, memimpin di kelompoknya itu. Lalu ada orang itu yang memiliki kecerdasan intrapersonal, zati. Ya. Eh, dia bisa melakukan ya melakukan sesuatu apa thiqah binafsi ya. Dia lebih lebih percaya diri kalau dia itu sendiri kan itu. Kesadaran diri, memahami tujuan, nilai, emosi, dan strategi belajarnya. Ciri kuatnya reflektif, ya, menetapkan target, mandiri. Tanda di kelas suka jurnal pribadi, belajar mandiri, konsisten. Ya. Jadi lebih ke intrapersonalnya. Learning journalnya kontrak belajar pribadi, self assessment rubrik, dan sebagainya. Jadi dia itu lebih bisa menghafal mufradat dengan sendirinya ya. Asesmen portofolio reflektif ya, dari tujuan aksi hasil rencana yang sudah dibuat berupa portofolio, rencana studi mandiri ya, ini ya intinya mereka itu sebenarnya yang mempunyai gaya belajar kecerdasan intrapersonal itu lebih pede jika dia itu belajar sendiri seperti itu. Lalu natural. Ya, natural, ini kebalikannya yang intra ini kebalikannya yang inter ini. Yang terakhir adalah natural. Walaupun di sini sebenarnya ada juga yang mengatakan kecerdasan itu ada 9. Gitu. Tapi kebanyakan ya yang dibahas itu adalah sesuai dari keadaan itu ada 8. Natural tabi'i ya, mengklasifikasi dan memahami fenomena alam. Nah, dia bisa melihat fenomena alam, peka terhadap lingkungan. Tabi'i natural ya alami. Senang observasi lapangan, ya mengelompokkan objek. Jadi dia itu lebih suka terjun di tempat-tempat tertentu di lapangan untuk melihat secara langsung. Ya. Tandanya tertarik topik yang kaitannya dengan alam, suka proyek luar ruangan dan sebagainya. Ya. Contohnya adalah mengambil foto benda, lalu dia diberikan label bahasa Arabnya misalkan itu, lalu nanti dipresentasikan. Nah, kalau dia membuat proyek, misalnya membuat proyek adalah membuat proyek-proyek, membuat kamus misalnya, kamus yang kaitannya dengan alam, nabatat, hayawan, toks, yang dia langsung menuju ke tempatnya itu, dan nanti dia itu langsung menulis bentuk-bentuk ya, tulisan apa kamus ya kamus tematik yang dia langsung ke sana. Misalnya di hutan ya, maka dia ke hutan lalu mengidentifikasi apa saja yang ada di hutan dan membuatnya sebagai kamus. Tentunya karena ini sekolah misalnya ini ya nggak perlu jauh-jauh, misalnya di dekatnya eh, ada apa aja gitu, al-nabatat, misalnya al-hayawanat, at-taqs dan sebagainya. Ya, itu. Jadi eh, ini contoh-contohnya aja yang tadi yang sudah dijelaskan. Nah, ini contoh yang misalnya ada tema ya tentang adawat madrasiyah. Nah, itu tujuannya dengan mahasiswa atau siswa mampu mengenal, menyebutkan dan menggunakan kosakata peralatan sekolah dalam kalimat sederhana. Ini tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang contohnya. Kalau dia memiliki kecerdasan lugawi, ya misalnya al-muallim yaqra al-kalimat wa tullab yukarrirunaha bisautin ali. Ya, itu di antaranya dengan model yang seperti itu. Karena tadi itu dia suka membaca, suka menulis, suka bersuara, atau fasohanya bagus, tolakohnya bagus. Nah, itu ciri-ciri khasnya linguistik lugawi. ثم يكتب كل طالب جملة باستعمال الكلمة من الأدوات المدرسة. Ini contoh sederhana saja, yaitu lebih ke arah ketika dia itu sudah mengidentifikasi murid-muridnya adalah memiliki kecerdasan linguistik yang bagus, maka banyak menggunakan yang model-model bahasa itu. Ya.
Al-muallim yaqra'ul kalimat wa tullab yukarrirunah. ثم يكتب كل طالب جملة باستعمال كلمة من الأدوات المدرسية المنطوقة يعني. Yang itu contohnya adalah al-qalamu fil haqibah. Nah, dia mungkin menggunakan apa namanya, menjelaskan tentang kolam. At-talibu yaktubu bil qalam, dengan dia membuat apa, pola-pola baru. Taib. Lalu logis matematis. Bagaimana contohnya itu? Tutabiku bainal kalimah wa suratiha fi al-jadwal. Misalnya dia ada bentuknya jadwal seperti itu. Ada jadwal-jadwal eh, mencocokkan ya bainal kalimah wa surah ya fi jadwal, antara kalimat dan gambarnya di jadwal itu. Atau misalnya dia disuruh suruh menghitung banyaknya kolam yang ada di situ ya, atau disuruh menghitung jumlah dari adat ya al-mawjudah fi as-surah. Kam kolaman misalnya fi surah khamsatu aklam misalnya dan sebagainya. Lalu yang bentuk ini satu materi saja ya. Visual spasial. Ya. Kegiatannya adalah eh, di antaranya proyek ya, Somim Kharitah ya, mungkin diminta untuk membuat kharitah as-saf misalnya, wahadid mawaqi al-adawat al-madrasiyah fiha. Dia disuruh untuk membuat gambar peta kelas yang di dalamnya itu ada adawat madrasiyah ya. Di dalamnya ada apa saja gitu, misalnya ada tas, buku dan sebagainya ya. Ada bangku, termasuk ada adawat madrasiyah. Lalu dia misalnya di situ ada al-mistarah ala tawilah was-sabura amama tullab dan sebagainya. Ya, jadi dia visual ya. Lalu kinestetik haraki, lu'bah tamthil ya. Dia bermain peran saja. Yarfa'u talib al-adat indama yasma'u ismuha. Ya. Masalan عندما يقول المعلم qalam yarfa'u talib al-qalam. Hakadha. Jadi modelnya seperti ini. Ada gerakan lah misalnya seperti itu. Ketika guru itu mengatakan kolam, maka siswa langsung bergerak untuk menunjukkan kolam, yang mengangkat kolamnya. Musik, ya musiki, musikal. Misalnya, ghanni nasyidan qasiran anil adawat madrasiyah mal itqan. Nah, ya terserah itu modelnya seperti apa. Nanti guru yang bisa membuat bentuk-bentuk ghina itu kan gitu. Atau bentuknya mufradatnya, atau bentuknya itu dari terjemahan dari ghina tertentu. Nah, ghina pun ada bermacam-macam. Ya, ghina itu yang diambil musiknya saja, artinya mufradatnya dia tetap mufradat yang baru, yang dari yang diajarkan, atau dia ingin menerjemahkan yang sudah ada, misalnya tentang balonku ada lima, maka terjemahannya ya tentang balonku itu, balunat misalnya, somsah misalnya, dan sebagainya. Tapi kalau misalkan dia itu diambil mufradatnya tok, ya, maka tidak harus diterjemahkan, tapi menggunakan yang baru, yang apa namanya, disesuaikan dengan nadanya. Itu bentuk-bentuk musikal. Lalu ya istima'i, ya, tahaddath ma'a zamilika an adawatil madrasiyah, karena bentuknya itu dia suka serawung dengan orang lain, maka ya diminta untuk membuat model-model yang tahaddath ma'a zamilika, atau naqis hadha, atau yang kaitannya dengan itulah bekerja kelompok seperti itu. Mada fil haqibati, misalnya fi haqibati qalam wa daftar wa mistalah. Ya, ada komunikasi dua arah dan kerjasama. Atau dzati, intrapersonal. Uktub faqrah qasirah, yang kaitannya dengan dirinya sendiri. Jadi karena dia PD-nya itu dengan kalau mengerjakan sendiri, uktub faqrah qasirah an adati al-mufaddalah wa limadha tuhibbuha. Ya, kaitannya dengan pribadi dia jadinya kan gitu. Uktub
faqrah qasirah, dia disuruh untuk menulis paragraf yang singkat, an adawatika al-mufaddalah, tentang adat, ya, peralatan yang dia sukai, ya, walimada tuhibbuha, dan kenapa dia menyukai hal tersebut. Uhibbul qalam li'anni aktu bihi ad-durus. Laun al-mufaddalah azraq مثلا. Tabi'i, natural, ya. Ini natural dia, ya, alami. Farrik bainal adawat al-masnu'ah minal khashab, ya. Dia disuruh untuk membedakan adawat masnu'ah minal khashab wal ukhra, dan yang lainnya, baik itu dari, jadi dia suruh membedakan yang dari kayu, ya, dan atau yang dari yang lainnya, ya, bedanya apa, atau minal plastik misalnya. Uktub qaimat al-mawad at-tabi'iyah was sinaiyah, ya. Ada kan munculnya, dia disuruh untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk qaimat, daftar dari al-mawad, al-adawat madrasiyah tadi itu yang tabi'iyah, ghair sinai, yang alami, ataupun yang sinai, ya, buatan. Contohnya al-qalam khashabi minasy syajarah wal mistarah minal balastik. Oke, baik itu, ya, eh, apa, bentuk dari kecerdasan, ya, kecerdasan. Nah, khosaisul ta'lim, ya, karakteristik pembelajaran multiple intelligence itu adalah yang pertama, isti'ab tanawwu'il muta'allimin, ya, mengakomodasi keberagaman siswa. Nah, ini, ya, guru ya agak susah sebenarnya untuk mengidentifikasi per orang. Nah, tapi kalau sudah teridentifikasi dengan baik, maka dia akan lebih mudah untuk me, apa namanya, mengajar seperti itu. Karena dia sudah tahu karakteristiknya siswa itu memiliki kecerdasan yang model yang seperti apa. Nah, memang awalnya itu susah, maksudnya perlu perjuangan untuk mengidentifikasi itu. Tapi kalau sudah tahu, maka dia itu akan lebih mudah, seperti itu. Oke, fleksibel dan variatif, murin wa mutanawi. Ya, karakteristiknya seperti itu. Fokus pada potensi siswa, yurakis ala kudrati tullab. Jadi lebih ke potensi siswa. Dia tidak memaksakan guru itu untuk memaksakan satu metode saja, tapi mungkin bisa bervariatif, berbeda-beda antara siswa satu dengan siswa yang lain. Identifikasi kecerdasan, tahdid anwa' dzaka, ya, makanya tadi itu harus ditahdid, kan. Karakteristiknya dia harus mengidentifikasi karakteristiknya. Bi'ah ta'limiyah tafa'uliyah, maka di situ akan terjadi interaksi antara guru dan siswa yang bagus. Lalu strategi atau tatbik, maka kalau di apa, masa-masa sekarang ini kita mengenal pembelajaran berdiferensiasi, ya. Biasanya itu lebih dekat dengan teori multiple intelligence ini. Tanwi'ul ansyitah, ya. Mungkin bisa bermacam-macam pembelajarannya, ya, karena tadi itu mereka berbeda-beda, maka harus dengan ansyitah yang berbeda-beda juga, tanwi'ul ansyitah. Ah, Lalu at-ta'allum muta'addidul hawas, ya, tidak hanya pada satu, apa, bentuk dari al-hasa faqat, ya, tapi al-hawas, ya, bisa indranya bisa bermacam-macam, ya, tidak hanya penciuman dan sebagainya, ya. Jadi akan ada multisensori. Penilaian beragam, takwim mutanawi, tidak hanya untuk jenis tertentu, tapi mutanawi, bisa portofolio,
bisa tes dan sebagainya ya. Jadi beragam, tidak memaksakan pada satu penilaian saja. Memperdayakan minat siswa al-ihtimamat at-tullab. Jadi dia itu lebih bisa, harus guru bisa melihat ihtimamnya. Kecenderungannya siswa itu al-muyulu itu di mana? Kecenderungannya siswa dalam belajar itu ke arah mana sehingga dia itu bisa menentukan. Tayyib. Ini contoh-contoh aja ya. Tadi sebenarnya sudah saya berikan contoh ya. Saya kira tidak perlu ini. Implikasinya al-athar 'ala al-muallim. Guru menjadi fasilitator dan desainer pengalaman belajar lah. Desainer di sini ya karena guru itu menjadi fasilitator, maka dia itu harus mendesain pembelajarannya dengan baik. Pengalaman pembelajarannya dengan baik. Karena di situ nanti guru akan bisa memutuskan uh, dengan tentunya dengan model ini ya, itu mestinya perjuangannya lebih besar ya. Dia harus membuat model yang banyak itu, tidak hanya satu, dua dan sebagainya. Tapi kalau misalnya anaknya itu dari awal dari banyak, lalu dijadikan kelas-kelas yang berbeda-beda yang sesuai dengan kecenderungannya, nah maka itu akan lebih mudah kan sudah diidentifikasi terlebih dahulu. Baik. Setiap siswa cerdas dengan caranya sendiri. Kullu talib dzaki bi tariqatihi al-khasa. Itu ya dia memiliki apa, guru itu memiliki ya bahwa pengetahuan bahwa siswa itu sebenarnya adalah cerdas dengan gaya belajarnya masing-masing. Oke, ini saya kira sudah saya jelaskan tadi di awal. Ya, setiap siswa memiliki potensi kecerdasan berbeda-beda. Ya, tamat tahu kulla talib bi anwa mukhtalifah minat zakat. Nah, tugas guru adalah menumbuhkan dan mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki oleh siswa itu. Semua dia guru menjadi fasilitator untuk bisa mengembangkan potensi yang dimiliki siswa sehingga siswa itu bisa belajar dengan kecerdasannya masing-masing. Tayyib, ayuhal asatidah, mungkin itu ya. Mungkin silahkan kalau ada diskusi kita diskusi bersama-sama. Nah, kita adalah menjelaskan tadi ya, kita berbicara tentang multiple intelligence, al-dzaka'at al-muta'addidah atau al-dzaka' al-muta'addid. Tayyib, ada yang didiskusikan atau tidak? Soal Ustadz, Ya, silahkan. eh, untuk intelijensi itu tadi yang pertama ada linguistik ya. Betul. Jadi untuk kalau dalam hubungannya dengan pemerolehan bahasa kedua itu yang lebih dominan itu faktor linguistiknya atau iktisabnya seperti itu. Iya, kaitannya dengan pemerolehan bahasa kedua ya. Ya, Ya, mungkin silakan Asatidz, mungkin ada yang menjawab silakan. Yang dominan itu pada unsur iktisabnya atau apa sih? Lughawi, karena linguistiknya. Itu maksudnya bagaimana, Ustaz? artinya gini, ketika seseorang itu memperoleh bahasa itu kan ada proses pemerolehannya baik melalui Hmm, belajar ataupun ya. dari lingkungan dan sebagainya. Atau yang mempengaruhi mudahnya untuk kita mendapatkan bahasa kedua itu apakah karena faktor intelijensi linguistiknya itu sendiri atau karena iktisabnya itu yang harus lebih Oke, dominan seperti itu. oke, oke. Oke, nah silakan Asatidz, mungkin ada yang menjawab. Mungkin Asatidz sudah Izin. dari ya untuk iktisabul lughah. Mungkin Asatidz sudah diberikan teori-teori untuk iktisabnya. Ya, coba silakan coba. Atau language apa namanya? Acquisition ya. Iktisabul lughah. Baik, silakan Ustaz siapa tadi? Mungkin ada yang menjawab. Silakan. Mungkin
izin menjawab, Ustaz. Ya, silakan. Yani hunakal alaqah bainal iktisab wa kadzalika lugawi. Mm-mm. Ya, perolehan kan kalau misalkan iktisab itu Al-Lughawi, na'am. ya, Mm-mm. jadi linguistik tersendiri, maksudnya kayak iktisab dengan linguistik itu kan mungkin satu kesatuan yang apa ya bahasanya ya, yang tidak bisa dipisahkan gitu, Ustaz. Terutama ketika kita iktisabul lughah tsaniyah. Mm-mm. Lughah hadaf, lughah tsaniyah misalkan bahasa Arab ya. Jadi Mm-mm. iktisab itu kan kita memperoleh kayak apa ya, pemerolehan itu biduni wa'in, tanpa sadar karena kita sering mendengar, Ya. karena kita sering melihat, itu akhirnya terjadilah iktisabul lughah. Nah, dari iktisabul lughah berarti karena ada faktor linguistik tersebut. Ya. Jadi sebenarnya antara linguistik dan iktisab itu apa ya bahasanya? Satu kesatuan yang mungkin ya tidak bisa dipisahkan, karena iktisab itu kalau misalkan kita dalam mempelajari iktisabul lughah tsaniyah ya kita dapat iktisab itu karena ta'amul ma'a lughah tsaniyah. Mungkin seperti itu, Ustaz. Mm-mm. Ya, oke. Jadi em, saling berhubungan ya. Tadi dikatakan bahwa iktisab itu adalah unsur yang alami, bersifat alami dan bawah sadar. Ya, pemerolehannya itu bawah sadar. Nah, maka di situ ada iktisab, ada yang namanya ta'allum. Ya, ta'allum itu bersifat disadari dan formal, biasanya seperti itu. Kalau iktisab itu bawah sadar, sedangkan ta'allum itu biasanya adalah bersifat disadari dan formal. Ya. Tapi apa namanya? Lalu sekarang adalah kecerdasan. Nah, kecerdasan zakat itu nanti pengaruhnya adalah eh, karena sebelum sebelum ke mana? Sebelum ke lugawi ya, zakat lugawi tadi, maka pengaruhnya ini sangat besar ya. Eh, zakat itu nanti pengaruhnya di kecepatan misalnya, ya. Kecepatan dia mendapatkan iktisab tadi. Lalu caranya ya karena mungkin lugawi maka caranya akan berbeda seperti itu. Dan gaya pemerolehan bahasanya itu akan berbeda. Ya. Jadi seperti itu. Sebenarnya ya sangat berkaitan. Jadi setiap jenis kecerdasan itu bisa difasilitasi eh, dengan model pembelajaran yang sesuai dengan proses ya pemerolehan bahasa itu. Ya. Jadi ketika dia kecerdasannya itu apa tertentu, maka dia bisa sebenarnya itu menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan teori iktisab tadi. Ya, ini akan lebih efektif begitu ya. Ya, mungkin ada yang memberikan tanggapan lagi silakan. Ya, bagaimana Ustazah mungkin bisa memberikan feedback apakah Ya. yang dimaksudkan seperti itu atau bagaimana? Soalnya dalam beberapa yang kita temui itu seperti ini. Iktisabnya kalau kita itu melalui ta'alum ya. Nah, melalui ta'alum itu di yang kita dapatin itu contohnya anak-anak kita itu eh, walaupun dia dengan ta'alum dengan bilwa'i gitu dengan sadar dan dengan eh, metode yang bermacam-macam yang kita gunakan itu masih juga gitu belum sesuai dengan yang kita harapkan pencapaiannya seperti itu. Nah, apakah itu yang dari kecerdasannya itu sendiri mempengaruhi atau memang karena dia memang nggak punya kecerdasan bahasa gitu, kecerdasan untuk memahami bahasa secara mudah seperti itu. Hmm, baik. Nah, itu yang yang perlu diketahui juga kan kita tahu nazariyah tentang iktisabul lughah. Nah,
Lalu kita tahu juga tentang nadhariyah ta'lim ya. Maka dari itu kita combine-kan ya. Cara belajarnya kita lebih tahu lagi. Sehingga kalau iktisabul lughahnya modelnya seperti ini ya yang kita ketahui nanti di bagian apa penentuan dari model belajarnya kita melihat toriko apa namanya model pembelajarannya di antaranya ya kita lihat gaya belajarnya itu tadi ya gaya belajarnya kalau dia itu lebih ke cenderung ke lughawi ya maka atau dzaka al-lughawi tadi maka kita arahkan ke model-model yang seperti itu kan. Kalau kita lebih ke dzakanya itu musiki ya kita buat ya agar sebenarnya apa sih agar pemurulian bahasanya itu lebih eh, efektif seperti itu sehingga tahu gitu ya. Contohnya kalau dokter ya kalau dokter itu tahu dengan persis ya bagaimana kalau orang sakit kepala itu ya diberikan obat sakit kepala seperti itu ya. Dan kalau sakit yang lain ya otomatis diberikan sakit yang lain. Ya, walaupun kadang itu ada obat itu yang bisa untuk semuanya. Ya, tapi kadang kalau obat yang untuk semuanya itu agak lebih lama. Nah, itulah teori yang di antaranya adalah teori yang kayak mutul-putul intelijen itu. Jadi langsung disasar pada apa kebutuhannya dia, ya kebutuhannya dia. Mungkin saja yang mempunyai apa namanya, yang haroki tadi itu bisa saja dia itu eh, memahami dengan proses yang lain gitu, misalnya dengan mantiki dan sebagainya. Tapi ketika dia itu diberikan yang sesuai dengan eh, dia, ya maka akan lebih lebih cepat. Nah, itu fungsi dari kita mengetahui zakat tersebut. Gitu. Jadi saling atau jenis kecerdasan itu juga berpengaruh terhadap iktisab al-lughah juga seperti itu. Ya. Itu Ustazah mungkin ya. Syukran Ustaz. Afwan. Ya, kalau kita berbicara ya menyinggung sedikit tentang iktisabul lughah ya. Maka di situ kan ada faktor-faktor yang mempengaruhi iktisabul lughah. Eh, Sesuai dengan tahapan-tahapan. Jadi iktisabul lughahnya juga akan berbeda-beda antara umur segini, antara dia itu lingkungannya apa, motivasinya apa. Nah itu kan akan berbeda-beda. Maka faktor-faktor yang mempengaruhi iktisabul lughah itu ada beberapa. Yang diantaranya adalah motivasinya. Ya. Semakin orang itu memiliki motivasi tinggi akan belajar bahasa, maka dia itu semakin cepat untuk memperoleh bahasa. Kan seperti itu teorinya ya. Ketika orang itu malas-malesan, maka dia akan juga akan susah. Ya, itu teori iktisabul lughah. Ya. Jadi motivasi. Ad-dafi ya ad-dafi ad-dafi baik baik itu ad-dafi khariji atau dakhili ya lebih 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 dari dakhili ya. Kalau khariji itu bisa yang lainnya ya. Kedua yaitu yang bisa mempengaruhi iktisabul lughah yaitu al-bi'ah. Al-bi'ah bi'ah itu lingkungan. Ya, ketika orang itu berada pada bi'ah yang baik, maka iktisabul lughahnya juga akan baik. Nah, dia akan lebih cepat untuk apa namanya itu akuisisi ya mungkin ya namanya akuisisi bahasa itu dengan baik, lebih cepat untuk belajar dengan baik. Ketika ada bi'ah yang baik, ya itu ada lingkungannya, dia ada motivasi, ada bi'ah, lalu ada apa lagi? Ya umur, ya usia tadi sudah saya jelaskan. Ya, ada periode-periode yang dia itu mudah untuk menerima bahasa. Itu ada periode-periodenya. Dan ada juga periode-periode yang
model pendapatan atau dakhir eh, pemrograman bahasa itu lebih mudah itu yang seperti apa. Nah, termasuk juga ini sebenarnya adalah faktor yang bisa mempengaruhi iktisabul lughah adalah zakat, ya, kecerdasan itu. Jadi kecerdasan itu termasuk juga mempengaruhi iktisabul lughah. Ketika dia mampu untuk analisis, ya, itu kan harus dengan zakat, ya. Kreativitas berbahasa itu kan di zakatnya itu tadi. Lalu yang selanjutnya adalah yang bisa mempengaruhi iktisabul lughah adalah strategi belajarnya. Ya. Strategi belajarnya. Ketika strategi belajarnya itu tepat, maka dia akan bisa untuk mendapatkan bahasa itu lebih baik seperti itu. Taib, itu mungkin asatidah. Ada yang bisa didiskusikan lagi? أنا سأسأل أستاذ. Taib. إذن في هذا النموذج التعليم القائم على الزكاة المتعددة نحن كالمعلم يعني إذا كالمصمم إذا لو مثلا في فصل واحد هناك يعني الطلاب يختلفون في الزكاة، هل لازم على مدرس أن نصمم يعني جميع أنواع من هذه الزكاة؟ طيب، هل أحد يجيب؟ تفضل. Jadi, apakah dengan teori ini, ya, misalnya di kelas itu ada banyak siswa, apakah wajib untuk mengetahui dan menerapkannya sehingga dia itu nanti kewajibannya dalam ya, ya, dia guru tersebut harus bisa menggunakan strategi yang berbeda-beda seperti itu. Ya, silakan Mas Atila. طيب أنا سأجرب. Nah, tafadhol Ustaz. آه، في تعلم هناك istilah diferensiasi. أنا لا أعرف ما معنى الاصطلاح العربية diferensiasi. ممكن من منكم يعرف الديفرенsiasi. Hunaka diferensiasi, pembelajaran diferensiasi itu ada tiga, kan ada produk, ada proses, ada konten ya. Jadi diferensiasi produk, diferensiasi proses dan konten. Nah tadi menyangkut masalah al-mudarris kal musammim di eh, tasmimi al-jaka litulab, berarti di situ arahnya guru berperan untuk menyesuaikan tingkatan kecerdasan. Misalnya, ini hubungannya dengan diferensiasi proses. Jadi misalnya anak yang tingkatan kecerdasannya itu di atas rata-rata mungkin dikelompokkan ke kelompok A misalnya. Kemudian yang kecerdasannya masih menengah misalnya ditaruh di kelompok B. Itu menurut saya itu kaitannya dengan pembelajaran diferensiasi berdasarkan diferensiasi proses. Itu, Ustaz. Jadi guru tidak hanya sebagai musomim tadi tapi sebagai muyassar ya. Ya, baik. Ya, kalau dikaitkan dengan itu, ya bisa saja ya. Tapi em, dari ya, kalau kita lihat dari situ ya hampir-hampir mendekati mendekati sini ya, mendekati pembahasan kita ini. Ya, karena pada dasarnya ya diferensiasi itu kan eh, mengelompokkannya berdasarkan apa itu juga perlu dilihat nanti. Ya, nanti eh, bahkan kalau kita menggunakan teori itu, maka nanti itu ada bentuk ya, medianya berbeda atau
Misalkan kita ingin membuat buku ya, misalnya dengan konsep diferensiasi itu, ya, maka di situ harus kita buat tidak cukup dengan satu model saja karena berbeda kan seperti itu. Tapi ya ada beberapa model buku seperti itu. Ya mungkin ada feedback lagi silahkan. Berarti Eh, Ya silahkan. eh, lah. ya, Ya. ini menarik untuk kita diskusikan tentang adeka al-muta'addidah ya. Tadi disinggung masalah iktisabul lugah. Sebenarnya dua istilah iktisabul lugah sama pemerolehan bahasa dengan pembelajaran bahasa itu kan dicetuskan oleh salah satu namanya Crescent itu kan ya. Tapi di dalam teorinya, teori Crescent itu juga ditentang oleh atau dikritik dari Bialystok dan Baraja. Dia mencetuskan bahwa pembelajaran bahasa itu tidak boleh dibedakan antara pemerolehan dan pembelajaran karena di dalam pemerolehan juga ada pembelajaran dan di dalam pembelajaran juga ada pemerolehan. Maka di situ ditandingilah teori oleh Bialystok dan Baraja dan eh, mereka mencetuskan bahwasanya pembelajaran pemerolehan bahasa itu sebenarnya hanya dibedakan oleh teorinya Crescent dan di dalam teorinya Baraja atau Bialystok itu dikemukakan bahwasanya pembelajaran bahasa kedua itu ada tiga faktor yaitu pengetahuan yang lain, kemudian pengetahuan bahasa eksplisit dan pengetahuan bahasa implisit. Jadi tiga faktor itulah eh, kita apa namanya teori tentang pembelajaran bahasa kedua. Jadi kalau tadi disebutkan ada pemerolehan bahasa, ada pembelajaran bahasa itu sebenarnya salah satu teori yang dicetuskan oleh Crescent dan itu ditentang juga teori tersebut oleh Baraja atau dengan teorinya Bialystok bahwasanya tidak ada pemisahan antara pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Itu yang saya ketahui. Jadi mungkin sebagai referensi kita bahwasanya sebenarnya pembelajaran bahasa atau pemerolehan bahasa itu sebenarnya teori-teori tertentu yang mana teori tersebut kadang ditentang oleh teori-teori lain bahwa halnya itu tidak sependapat dengan teori-teori yang dicetuskan oleh Bialystok. Itu menurut saya, Ustaz. Aina, Ustaz. Ini Ustaz. Hal antum ana ya, Ustaz? Biasanya jaringan. Ganti wasil aja dosennya, kan mau jadi dosen. Jaringan ini. Saya satu hasil. Nah, saya sudah menjadi Buat kopi, dosen. buat kopi. Zoom-nya ternyata Antum kalau wasilah. Wasil. Zoom-nya sedang record. Hampir saya bubarkan. Ini poin pertanyaan Sarafli apa sih Ustaz? Jadi ini kan di sini kan ada zakat muta'addidah. Sedangkan kita kan sebagai apa ya, desainer ataupun memfasilitasi. Nah, ketika di satu kelas itu ada zakat muta'addidah mutanawiyah itu, apakah kita harus mentasmim atau mendesain itu semua hasba ihtiyaji tulab sesuai kebutuhan murid kita itu? Karena kan setiap orang itu zakatnya beda-beda toh. Ada haroki, ada musiki, mungkin lebih gampang ke musiki. Kemudian ada yang lugawi juga, ada yang apa tadi tuh istimai, zati, tobi itu kan beda-beda ya.
Sedangkan di sini kan kita sebagai fasilitator itu loh yang saya tanyakan itu. Hal lazim ala muallim an musammim az-zakaat muta'addidah atau musammim yani tasmim li apa ya bahasanya ya, intinya itu Yang sih. sesuai gitu. Iya. Bentar Jadi kan Jadi kan Eh, teori kecerdasan multiple intelligence ini kan sebuah teori yang berpandangan, dia kan pendekatan ini ya. Satu pendekatan yang melihat di mana semua kecerdasan itu layak dihargai gitu. Jadi pada dasarnya kan kadang dalam teori ini yang menjadi dasar apa pendekatan ini ada tuh karena para pendidik melihat kecerdasan itu bukan hanya faktor IQ saja, di mana manusia juga punya kecerdasan linguistik, ada musikal, ada spasial, ada matematis. Jadi kalau pertanyaannya tadi, apakah seorang guru harus mendesain model pembelajarannya sesuai dengan karakter muridnya atau harus melengkapi, harus terhimpun semua kecerdasan tadi? Kurang lebih seperti itu ya, Ustaz. sahih. Nah, jadi ini hanya semua pendekatan sih, Ustaz. Pendekatan di mana teori ini melihat Ya kan bahwa pendekatan itu fungsinya untuk apa pendekatan? ya nanti dari pendekatan ini kita menentukan metode dan langkah-langkah pembelajaran. Jadi dari Nah, pendekatan ini betul. berpandangan, Maksud pertanyaan kita itu kan kalau seandainya ada ada tulab yang itu cuma di musiki aja misalkan. uh, Sedangkan mereka itu susah mencela di lugawi atau di mana-mananya itu. uh, uh, Nah, itu kan kalau misalkan kita apa ya maksudnya? Itu nggak kita desain juga kan nanti mereka ketika belajar itu merasa kesulitan. enggak, maksudnya gini, kalau anak yang ini dominannya linguistik, dominannya ini musik, dominannya ini gerak gitu kan. Jadi semua hal yang dimiliki oleh anak tadi, kecerdasan yang dimiliki oleh siswa tadi, seorang yang apa ya, pendekatan ini melihat bahwa anak ini nggak harus dinilai linguistik saja. Kalau ini punya kemampuan linguistik ya nilai linguistiknya bisa dilakukan pendekatan dari segi linguistiknya. Jadi semua hal dari apa yang Nah, anak itu miliki itu layak untuk dibilang kecerdasan, layak untuk dinilai nah, gitu. iya maksudnya kalau seandainya antum bilang ini untuk penilaian, menilaikan Heeh. misalkan haroki, tapi di desain pembelajarannya nggak ada haroki, gimana kita bisa ngasih penilaian tersebut? Nah, itu kan ada. Kalau Haroki itu misalnya kinestetik Haroki ya, maka nanti bisa Ya, bisa bentuk evaluasinya takwimnya dalam bentuk Haroki. Misalnya ya berarti kan ala mengibaratkan ala kulil mu'alim an-nusammim idan. Berarti kan iya. kita harus Ah, mendesain berdasarkan itu. iya ya, berdasarkan teori ini iya Nah, harus mendesainkan itu berdasarkan pertanyaan kemampuan. pertanyaan Anda tuh itu. Kalau Jadi inti berdasarkan pertanyaannya teori ini iya, Ustaz. Kalau berdasarkan teori ini, di mana guru bisa mendesain model-model pembelajaran, bentuk metode pembelajaran berdasarkan kemampuan siswa. Karena dalam teori ini, pendekatan itu melihat pada faktor kecerdasan bukan hanya bagaimana anak mampu hitung-hitungan, tapi siswa juga punya kemampuan dalam musik, dalam bernyanyi, dalam bergerak, gitu. Kemampuan verbal, kemampuan linguistik. Dan semua itu bisa dikembangkan. Itu dasar teoritis Howard Gardner itu dalam mencetuskan teori multiple intelligence ini gitu. intelijen itu lain. Dasar teorinya seperti itu bilangnya. Dia khawatir, kekhawatiran dia muncul melihat bahwa orang hanya bisa menilai seseorang cerdas itu hanya dari satu faktor saja. Padahal manusia itu punya macam-macam kecerdasan. Nah, inilah yang dia maksud. Ada kecerdasan linguistik, ada kecerdasan musikal, ada spasial, ada matematis. Dan itu semua bisa dikembangkan dengan langkah-langkah yang sesuai dalam teori yang beliau cetuskan ini gitu. Ya, wasolatil fikr. Jadi emang itu maksudnya kan nggak mungkin dong kita ngasih penilaian haroki, kita ngasih penilaian itu, tapi kita nggak mendesain sesuatu yang apa namanya yang berkaitan dengan itu di pembelajaran kan Iya. untuk mengetahui itu semua untuk
yang kita tahu semua kan itu ya harus kita desain Dia dulu. dia nanti Ustaz, lebih jauh teori ini, pendekatan teori ini kalau nggak salah saya ya, di multiple intelligence ini dia punya takwimnya nanti, punya evaluasi bagaimana nanti kecerdasan linguistik seperti apa bentuk takwimnya itu ada gitu. Itu kaitannya Jadi dengan dia mengakomodir dari semua kecerdasan manusia. Jadi titik apa ya? Titik persoalannya di sini oleh orang yang punya teori ini menurut saya adalah kekhawatiran dia pada pengajar, pada pendidik bahwa menitik beratkan kecerdasan itu hanya faktor bermatematika saja, berhitung saja. Padahal kecerdasan itu banyak sebenarnya. Dan ini dia ada 8 yang jadi poin dia oleh Herbert Gardner ini. Nad'u Ustaz Umam min tariqil mu'arrad. Iya, Ini mau tanya ini saya ini. Ya silakan. Ini Ustadznya nggak masuk lagi ya? Iya udah diskusi aja gitu. Sudah izin Ustadz siapa dah? Ustadz Wahib sudah izin mati lampu. Sepertinya orang Bangkalan sepertinya. Kalau orang izin melenceng sebentar boleh? Oh, terus. Ini kan kita kan melenceng dikit ya. Ini kan kita awal Desember ini ya.